Persilahkan. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tak lupa, sholawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang saya sayangi, ayah bunda dan abah abu penguji, perkenalkan, saya Akila Balkis. Selama 15 menit ke depan, saya akan menceritakan portofolio yang sudah saya selesaikan. Di sini saya memakai rumus FITS. FITS singkatan dari Feel, Imagine, Do, dan Share. Feel-nya, saya merasa bahwa terlalu obsesi terhadap benda tajam, oleh karena itu saya ingin berhenti dari self-harm. Imagine-nya, tidak terlalu menyendiri dan bisa berbaur dengan orang lain. Do, membuat poster stop self-harm. Share-nya, saya akan share melalui Instagram saya @akilabakis dan juga melalui Exhibition Day. Ceritaku. Jadi, waktu itu saya pernah benar-benar stres. Saking gak punya tempat cerita, gak punya rumah buat saya cerita-cerita di sana, saya pernah melakukan self-harm. Iya, self-harm itu adalah cara saya membuat ngeluapin masalah saya ke situ. Kalau udah ngeluapin self-harm, rasanya tenang banget. Tapi masalahnya gak beres-beres, karena masalahnya datang terus-menerus. Dan saya bukannya menghadapi masalah, malah lari dari masalahnya. Self-harm adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai dirinya sendiri. Perilaku ini termasuk ke dalam penyakit kejiwaan dan perlu ditangani agar tidak memperparah keadaan. Perilaku self-harm ini dilakukan secara sengaja atas kesadaran penderitanya dan bertujuan untuk mendapat kepuasan pribadi. Mengapa para remaja dan dewasa muda melakukan self-harm? Sulit mengekspresikan emosi dan perasaan, tidak tahu ingin meluapkan rasa trauma, sakit, dan tekanan secara psikologis, tidak memiliki solusi terhadap rasa kesepian, diabaikan, dan kebingungan yang mereka miliki. Kegiatan Feel. Masalah terjadi, sulit mengekspresikan emosi dan perasaan, tidak tahu ingin meluapkan rasa trauma, sakit, dan tekanan secara psikologis, tidak memiliki solusi terhadap rasa kesepian, diabaikan, dan kebingungan yang mereka miliki. Penyebabnya, memiliki trauma akan peristiwa tertentu di masa lalu. Self-harm bagi seseorang dianggap cara untuk melupakan kejadian traumatis tersebut. Hasilnya, menjadikan self-harm sebagai pelarian saat memiliki masalah. Theory of change. Jika saya mampu menghindari self-harm dan membagikan kepada teman-teman yang melakukan hal yang sama, maka teman-teman dan anak muda akan terhindar dalam melakukan hal tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa fakta dan data. Di sini ada satu foto teman saya yang melakukan self-harm. Biasanya self-harm dilakukan oleh seseorang menggunakan benda tajam maupun tumpul yang berada di sekitarnya, seperti cutter, silet, jarum, gunting, dan pisau, dan sebagainya. Kegiatan Imagine, dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata ang taradi mankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kegiatannya, saya di sini membuat 3 poster. Poster yang pertama adalah ajakan, ayo berhenti menyakiti diri sendiri. Poster yang kedua, pengertian stop self-harm. Poster yang ketiga, cintai diri sendiri dan kesehatan mental. Kegiatan share-nya, saya membagikan poster melalui Instagram saya
dan Exhibition Day. Di sini saya mendapatkan beberapa feedback dari teman asrama dan teman sebaya saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Teteh Balkis. Barusan sudah mengangkat cerita yang sedikit bikin Ambu juga kaget ya, dengan ternyata masalah yang Teteh ambil cukup serius tentang self harm. Luar biasa, perlu keberanian dari Teteh untuk menyadari kalau misalnya perbuatan yang sudah yang self harm itu uh, kurang baik gitu ya untuk dilakukan. Nah, Ambo apresiasi banget atas keberanian Teteh untuk jujur dan share. Teteh tidak ada rasa apa ya, gengsi untuk mengakui bahwa Teteh dulu sempat self harm. Ya, ya Teteh mengakui sempat self harm itu menurut Ambu perlu keberanian yang besar gitu untuk mengakui itu. Ambu apresiasi itu pertama. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan dulu dari Abah Syarif. Silahkan Abah Syarif. Ya, nuhun. Ya. Selamat pagi Teh Balkis, halo sarang ya pun Adi ya. Ya Bunda Balkis ya. Karena pertama Abah ingin mengapresiasi dulu betul seperti kata Musafi, keberanian untuk mengakui kelemahan diri, tetapi tidak hanya sekedar berani, tapi juga berani untuk merubahnya. Gitu. Berani merubah dan mengatasinya. Gimana sekarang sudah ada perubahan mindset? Sekarang alhamdulillah. Kalau ketemu masalah sekarang gimana? Melampiaskan ke dia atau melampiaskan ke orang lain? Ada gimana? Atau gimana mengatasinya gitu gimana? Jadi tidak ke diri sendiri lagi sekarang gitu ya? Dengan bercerita kepada orang terdekat, dengan keluarga. Oh iya ya, mudah-mudahan itu bisa jadi. Nah, mungkin kalau sekarang bercerita, kalau Abah sarankan coba Teteh ceritakannya itu di buku diari misalkan, sekaligus melatih kemampuan menulis gitu, ya. Karena mungkin tidak semua yang kita rasakan orang harus tahu atau ceritakan kepada orang lain. Tidak apa-apa sih kalau sekarang cerita ke teman dekat, yang saya, tapi coba sekarang mungkin dituliskan gitu. Ya, nulis. Nah, kemudian presentasinya lancar, bagus, menunjukkan kepercayaan yang tinggi, yang bagus saja. Nah, tinggal mungkin pemilihan template mungkin ya, template-nya itu terlalu unyu ya teh. Itu saya paham ya. Saya paham. Harusnya. Tetapi latarnya itu warnanya ungu ya kalau nggak salah ya. Itu latarnya. Ungu muda gitu ya. Bagus sih, tetapi mungkin bisa dicocokkan nanti template-nya dengan suasana atau materi dan kontennya. Ya. Tapi secara umum presentasi Teteh bagus. Yang paling penting adalah Teteh bisa berhasil mengatasi apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan Teteh, itu aja yang penting. Kali presentasi pertama betul? Betul. Di sekolah pernah sebelumnya? Enggak, belum pernah. Alhamdulillah pertama sudah lancar. Mudah-mudahan yang kedua, ketiga lebih lancar lagi. Oke, good luck Teteh. Terima kasih, bagus sekali ya upayanya. Oh ya tadi Teh lupa apa belum simak, ada upaya koordinasi sama yang lain nggak? Kolaborasi. Ada Pak? Sama Abah Alam, sama kakak kelas juga ada, sama gitu. Sastrama juga ada. Iya, itu bagus. Berarti mau juga kolaborasi ya. Gitu aja Ambu dari saya. Terima kasih, silakan. Mungkin. Iya. Ya, terima kasih Abah Syarif untuk pertanyaannya. Ambu juga mau ada pertanyaan Teteh. Bagaimana perasaan Teteh ketika menceritakan hal ini gitu, mengangkat masalah ini menjadi sebuah project, tentunya jadi bukan rahasia lagi mungkin ya. Sebelumnya mungkin Teteh sembunyikan
apa masalah ini, tapi sekarang orang-orang jadi tahu nih gimana gitu perasaan Teteh ketika bikin project. Senang sih, awalnya ingin menyerah di portofolio ini. Cuman saya lanjutin. Oke, Teteh sempat pengen nyerah, berarti ada kendala-kendalanya ya waktu project ini. Boleh ceritain dulu nggak kendalanya apa aja? Kendalanya mungkin jarang bimbingan sama Mbak Alam. Cuman sekalinya bimbingan itu jadi sacet-sacet jadi cepet. Mungkin apa eh, mengatur jadwalnya mungkin ya, jadi kesulitan saat mau bimbingan mungkin gitu. Terus eh, teteh membuat poster kan ya, menurut teteh seberapa efektif nih informasi tersampaikannya itu, seberapa efektif dengan melalui poster itu? Hmm, 85% lah. 85%. Oke, dengan dibuktikan dengan feedback-feedback yang sudah teteh terima ya. Ya. Oke. Alhamdulillah, luar biasa juga tadi feedback-feedback yang sudah teteh terimanya. Oke, mungkin cukup dari ayah abah ambu. Selanjutnya, apabila ada feedback pertanyaan juga boleh dari ayah bundanya Teh Balkis, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teteh. Hai. Masya Allah, saya sampai kaget ya Ambu ya, Teh Balkis ngangkat tema ini gitu ya. Saya juga sampai kaget gini. Ya Allah, kenapa ini kok anak saya baru tahu sekarang malah itunya masalahnya. Kalau dia tuh pernah menyakiti badannya sendiri gitu ya. Nah, terus saya pernah berpikir juga dengan adanya apa ini Teh portofolio ini, saya mikirnya awalnya negatif dulu ya. Apa nggak bahaya ini diungkapkan kayak gini, kemudian nanti di share gitu ke itu orang lain pada tahu gitu. Tadinya saya gitu mikirnya. Ternyata setelah lihat Teh Balkis presentasi sekarang dan kelihatannya Teh Balkis sudah kelihatan plong dan tenang gitu ya. Umi ucapkan selamat, Teteh Balkis sudah bisa melewati masa-masa self-harmnya, kemudian bisa mengungkapkan perasaan Teh Balkis. Ya, mungkin Umi sendiri ya, Umi pribadi mohon maaf ya, mungkin baru tahu kali ini gitu Teteh Balkis ada masalah seperti ini gitu ya. Nah seperti itu. Tapi intinya Umi bangga sekali sama Teteh Balkis. Udah bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Kemudian mudah-mudahan ada kelanjutan dan perubahan ya buat Teteh Balkis sendiri, dan untuk yang lainnya juga mungkin bisa jadi pelajaran, diambil pelajarannya dan hikmahnya ya. Mungkin itu aja. Ambu, Abah, makasih. Boleh menamakan Ambu? Oh iya. Boleh silakan. Ya, memang Teh Balkis sering telepon saya ya. Salah satunya dia mau menyerah itu. Tadi saya bahkan dia ingin pulang dulu katanya karena kesulitan bikin PPT. Akhirnya saya sarankan kalau pulang ke Bandung wah repot juga. Akhirnya silakan konsultasi dengan Abah dan Ambunya, dan alhamdulillah beliau bisa bertemu dengan pembimbingnya Mbak Alam sehingga cepat menyelesaikan. Jadi memang itu salah satu yang saya khawatirkan ketika dia bikin PPT-nya agak sulit kan, karena bikin PPT di HP kan susah. Akhirnya dibantu sama Abah Alam dan bisa menyelesaikan, dan alhamdulillah saya juga ikut bangga dan cepat pertahankan cukup bagus lah secara materi. Itu saja mungkin apresiasi saya ke Teh Balkis, dan tetap semangat dan tetap komunikasi dengan orang tua, jangan lupa, dengan Abah Ambu pun di PWA tetap harus ada komunikasi agar peristiwa ini jangan terulang lagi. Mungkin ya saya baru tahu sekarang ya.
Mungkin demikian apresiasinya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Ya betul, ternyata Ayah Bunda juga baru tahu ceritanya. Sebenarnya aku juga agak melo ini dengar cerita Teteh. Jujur ya agak sedih gitu. Tapi alhamdulillah luar biasa Teteh bisa apa mengakui itu dan mudah-mudahan Teteh segera bisa apa ya mendapatkan tempat cerita yang baik gitu yang bisa menampung cerita-cerita teteh. Tenang, teteh nggak sendirian. Kalaupun ada teteh ada masalah boleh ke Ambu sangat terbuka gitu kalau mau teteh cerita ke Ambu. Orang tua ayah bunda juga pastinya akan selalu ada di pihak teteh gitu ya. Jangan sampai melampiaskannya lagi ke hal-hal yang seperti itu. Nanti sedih gitu. Oke, gitu aja mungkin dari Teteh Balki, silahkan untuk ditutup dulu presentasinya. Terima kasih ya Bunda dan Abah Bu Pemuji. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.